Squad, balik lagi nih di Kejar UTBK SNBT 2023 by Ruang Guru. Halo, selamat malam semuanya. Waduh, ketemu lagi nih bareng aku Kak Yosef yang bakal nemenin kalian semua nih ya Squad dalam mengulik gitu ya untuk mencari informasi terkait ujian masuk perguruan tinggi negeri gitu. Nah, nanti di Kejar UTBK kali ini kita nggak cuma bahas tentang ujiannya, tapi kita juga bakal bedah tipe soal skolastik, khususnya tes potensi kognitif. Nah, tapi Squad, kira-kira kalian udah tahu belum sih? Tadi kan Kak Yosef sempat nyebutin gitu ya, UTBK SNBT. Nah, udah tahu nggak apa itu istilah SNBT? Jadi kalau sebelum-sebelumnya, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada beberapa tes gitu ya. Salah satunya ada SNMPTN, kemudian ada SBMPTN. Nah, untuk tahun 2023 nanti, namanya itu atau istilahnya berubah. Untuk SNMPTN itu berubah menjadi SNBP. Nah, arti singkatannya apa tuh? Apakah saya ngobrol bareng pacar? Wes, bukan ya. Ini, jadi SNBP itu artinya adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, kalau SBMPTN yang tahun lalu itu istilahnya diubah menjadi seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi cuma beda di P sama T-nya doang begitu ya. Yang satu prestasi, yang satu tes gitu. Oke, jadi Kak Yosef harap Squad semua nggak usah bingung lagi kalau nemu istilah SNBT atau SNBP begitu ya. Oke guys, jadi ingat ya, kali ini di Kejar UTBK episode kali ini, kalau kemarin sama Kak Reka dan Kak Fikri udah ngebahas tentang bagaimana tuh aturan baru dan tipe-tipe soalnya. Kali ini kita akan bahas gitu ya, bedah soal secara khusus tentang tes skolastik, utamanya untuk tes potensi kognitif bareng master teacher hebat kita. Wes, langsung aja kalau gitu kita sambut ya, ini narasumber kita nggak kaleng-kaleng, langsung didatangkan dari kementerian. Wes, bukan ya. Ini dia Kak Rido. Halo Squad. Halo. Waduh, ini Kak Rido. Boleh perkenalan nih Kak Rido sebagai apa di sini nih? Apakah penyanyi? Waduh, kalau gitu Kak Yosef kayaknya. Oh, bukan ya. Ya, kenalin dulu Squad. Nama kakak Kak Rido. Di sini kakak sebagai Master Teacher Assessment ya. Nah, kalau Squad kemarin nonton episode yang bareng Kak Reka sama Kak Fikri tuh Kak Yosef. Nah, kakak ini satu tim dengan Kak Fikri gitu di tim assessment. Waduh, berarti udah expert lah ya di bidang persoalan dan pembahasannya. Ya, mudah-mudahan. Oke, jadi buat Squad semua jangan lupa untuk pantengin ya, karena bentar lagi kita akan bahas lebih dalam bareng Kak Rido. Oke, kalau gitu langsung aja karena di sini udah ada Kak Rido tadi yang kalian sapa-sapa juga gitu. Langsung aja deh, aku mau tanya ke Kak Rido karena ini banyak banget yang masuk gitu pertanyaannya. Mereka masih bingung tuh Kak Rido. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tes potensi kognitif itu? Kemudian apa sebenarnya yang diuji di tes ini? Boleh tuh Kak? Oke, Squad. Nah, sekarang kita bahas ya seputar potensi kognitif ini Kak Yosef. Boleh. Jadi yang pertama itu kita diajak untuk berpikir kritis dan logis nih gitu. Nah, kemudian ada pemahaman dan pengetahuan, ini secara umum nggak berkaitan sama fisika, biologi dan lain-lain. Kemudian ada juga kemampuan berhitung yang secara dasar juga. Kita nggak perlu kemampuan matematika yang gimana-gimana banget, yang dasar. Kemudian ada kemampuan penalaran. Nah, kalau di tes yang sebelumnya itu Kak Yosef ada namanya subtesnya itu penalaran umum. Nah, ini kurang lebih sama nih kayak gini nih, kemampuan penalaran. Nah, kemudian yang berikutnya ada pemrosesan visual. Ini berkaitan dengan gambar-gambar. Jadi kalau Squad ini sebelum-sebelumnya pernah ngecek nih soal-soal tes yang sebelum-sebelumnya tahun misalnya 2018, 2017, itu ada namanya TPA dan subtesnya itu ada nama figural. Nah, ini berkaitan sama pemrosesan visual. Nah, yang terakhir itu tentang kecepatan berpikir. Jadi ini kayak gimana sih siswa bisa mengatur waktunya nih menjawab soal sebanyak mungkin dengan benar, tapi waktunya tuh cepat kayak gitu. Nah, kayak gitu Kak Yosef. Oke, jadi itu ya Squad ya, beberapa hal terkait dengan potensi kognitif yang diuji itu adalah berpikir kritis dan logisnya kita. Kemudian pemahaman dan pengetahuan, berarti kita harus banyak baca juga ya supaya Betul banyak banget. pengetahuan. Kemudian ada kemampuan berhitung. Nah, tapi tadi Kak Rido menggarisbawahi kalau hitungannya itu hitungan dasar. Nanti kita coba lihat kali ya soal-soalnya kayak gimana. Kemudian ada kemampuan penalaran yang di UTBK sebelumnya tuh sempat ada juga ya tesnya. Betul, namanya penalaran umum gitu. Oh, oke. Jadi bisa jadi ini bukan sesuatu yang baru tapi diimprove gitu ya. Iya, benar banget. Ada juga pemrosesan visual atau nama lainnya di tes sebelumnya figural. Dan yang paling penting nanti di tes ini teman-teman juga harus cepet berpikirnya gitu ya. Nggak boleh lama-lama gitu ya.
cukup nunggu dia aja yang lama. Waduh, itu enggak nggak ya. Oke, kalau gitu itu tadi pengertian dari potensi kognitif. Sekarang tipe-tipe soalnya nih aku pengen tahu Kak. Boleh nih dikasih contohnya nih Kak. Tipe soal tes potensi kognitif yang kayaknya kemungkinan keluar nih di UTBK 2023 gitu ya. Oke, kita masuk yang pertama nih Kak Yosef. Ada namanya numerical reasoning test. Nah, ini kalau dari kata-katanya aja nih ya, numerical, berkaitan dengan angka-angka nih gitu ya. Nah, di sini ada soal cerita gitu Kak Yosef. Di sini coba saya bacakan. Seorang pedagang menjual gula kemasan dan mendapat keuntungan sebesar 2.500 per kemasan. Nah, kemudian dia menjual sebanyak 42 kemasan dan mendapatkan hasil Rp168.000. Nah, dari situ berapa sih modal yang dia keluarkan untuk setiap kemasan gula yang dia jual kayak gitu. Nah, ini squad tahu nggak nih caranya kayak gimana nih? Nah, caranya kita cari tahu dulu harga jual untuk tiap kemasan tuh berapa gitu. Jadi di sini caranya kita bagi Rp168.000 ini dengan banyak kemasan yang dia jual, yaitu 42. Nah, nanti squad akan dapatkan hasilnya itu adalah 4.000 nih. Nah, harga jualnya 4.000, kemudian diketahui dapat untungnya 2.500. Berapa tuh modal setiap kemasan gulanya? Ya tinggal cari selisihnya aja gitu ya. Jadi Rp4.000 dikurangi 2.500, nah dapatlah hasilnya 1.500 gitu ya. Nah, inilah modal yang dikeluarkan si pedagang ini untuk setiap kemasannya kayak gitu. Jadi jawabannya untuk soal yang ini adalah B ya, squad ya, Rp1.500. Kayak gitu Kak Yosef. Jadi tentang ngitungnya kan kayak gini nggak susah-susah banget ya, ada pembagian, pengurangan gitu, nggak perlu rumus yang gimana gitu. Oh oke, jadi squad nggak perlu takut gitu ya kalau misalkan nanti tes potensi kognitif itu ada hitungannya harus gimana nih, apalagi anak sosial mungkin takut gitu ya gitu. Padahal kalau dilihat dari contoh pertama ini justru berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, aritmetika sosial lah ya Kak Rido ya, gitu. Yang diperlukan ya tadi paling nggak kalian bisa ngitung pembagian, pengurangan, dan nalarnya juga ya. Ini kan perlu nalar juga ya, misalnya kayak modal setiap kemasan, nah harus ngerti tuh model setiap kemasan tuh kayak gimana. Betul gitu ya. Banget Kak Yosef. Oke, itu tadi tentang numerical, hitung-hitungannya. Ada lagi nggak tipe selain yang soal cerita kayak begini Kak, tapi masih numerical? Banyak banget tipe soalnya Kak Yosef. Ini bisa tentang pecahan, bisa tentang bentuk persen dan lain sebagainya. Tetapi pada umumnya ini hanya soal-soal dasar gitu yang kalau kita temuin tuh di materi SMP gitu Kak Yosef. Oh oke. Jadi pokoknya kalau kita bernalar aja sebenarnya ngitungnya tuh bisa gitu ya. Tapi kalau mau mendalami bisa tuh lihat lagi materi-materi di SMP. Betul gitu banget, ya. Kak Yosef. Nah, kayak Kak Yosef tadi bilang kan takut nih, oh ini ngitungnya yang kayak gimana nih gitu ya. Nah, biasanya takut tuh karena nggak kenal Kak Yosef. Jadi makanya kita di sini membantu mengenalkan kepada squad kita nih, biar mereka nggak takut lagi gitu. Oke, nah itu tadi udah dikenalin, jangan sampai kalian takut lagi nih buat ngadepin tipe potensi kognitif yang numerical reasoning test. Selain soal tadi numerical reasoning test, ada apa lagi nih Kak? Nah, berikutnya nih yang tentang verbal reasoning test nih Kak Yosef. Nah, ini berkaitan sama kata-kata gitu, permainan kata-kata, betul banget. Nah, ini salah satu contoh soal yang paling sering dikeluarin pas dulu namanya masih TPA gitu ya, masih tes potensi akademik Kak Yosef. Ini tentang antonim. Jadi lawan kata kayak gitu ya. Nah, di sini ditandain dengan ya kayak gini nih. Tapi squad jangan khawatir, biasanya di soalnya itu dikasih petunjuk gitu. Jadi kayak biasanya carilah lawan kata dari berikut ini gitu. Biasanya kayak gitu ya. Ini kayaknya squad kita bisa jawab sih Kak Yosef. Harusnya ya. Ini antonim dari ekuivalen. Apaan tuh? Ekuivalen itu kan artinya sama gitu ya. Artinya sama atau seimbang gitu. Nah, yang paling deket nih dengan antonimnya itu adalah yang E nih Kak Yosef, berlawanan gitu. Benar. Ya, jadi sama, seimbang, berarti nggak sama nih, nggak seimbang berarti berlawanan kayak gitu. Dan jangan kekecoh. Biasanya orang mikir ekuivalen, asli sama nih atau sebanding, milih yang B atau yang D. Padahal yang ditanya adalah antonim. Bukan sinonim gitu. Oke. Tapi bisa jadi juga nanti soalnya itu nanyain tentang sinonim.
gitu Kak Yosef. Oke, jadi verbal reasoning test itu mungkin yang paling sering munculnya antonim atau sinonim gitu ya. Nah, next kita ke tipe soal yang agak berbeda nih Kak Yosef tentang logical reasoning test. Nah, ini kalau tadi ada berpikir kritis, ini ada berpikir logis gitu ya. Jadi emang dari judulnya itu logical, jadi berpikir logis nih teman-teman, diajak berpikir logis. Jadi di sini diberikan dua buah premis, dua buah kalimat ya. Semua penyanyi adalah seniman. Beberapa penyanyi merupakan pengusaha. Nah, simpulan yang paling tepat apa nih? Gitu yang ditanyain. Jadi seputar dua kalimat ini gitu kayak Yosef. Nah, kesimpulannya itu harus diambil dari dua kalimat ini, nggak boleh hanya salah satu aja. Kayak gitu. Nah, simpulan yang paling tepat berdasarkan dua premis ini adalah pilihan jawaban yang C nih. Beberapa seniman merupakan pengusaha. Nah, gitu. Kenapa tuh, Kak? Coba ya kita telaah lagi nih kalimatnya nih teman-teman. Semua penyanyi adalah seniman. Nah, jadi setiap penyanyi itu seniman juga. Nah, berarti kalau beberapa penyanyi, berarti bisa kita bilang beberapa seniman dong, Kak Yosef. Betul. Nah, kemudian dikatakan di kalimat kedua beberapa penyanyi itu merupakan pengusaha. Oh, berarti persamaannya adalah beberapa seniman merupakan pengusaha. Kayak gitu Kak Yosef. Oke. Jadi benar-benar harus memahami ini ya, makna dari semua dan beberapa kayak gitu. Dan tadi satu prinsipnya Kak Yosef, harus semua premisnya diikutkan. Nggak boleh cuma salah satu aja kayak gitu. Nah, mungkin di sini ada yang mikir yang nih, ada seniman yang merupakan pengusaha tetapi bukan penyanyi. Nah, ini kurang tepat karena yang diketahui itu adalah hubungan semua penyanyi adalah seniman. Kita nggak tahu nih apakah semua seniman adalah penyanyi atau cuma beberapa aja gitu ya. Makanya yang E ini bisa kita bilang kurang tepat gitu. Karena kita nggak tahu apakah memang cuma beberapa seniman yang bukan penyanyi atau malah semuanya gitu. Yang pasti pokoknya gitu Kak Yosef. Oke, kita lanjut ke tipe soal yang berikutnya nih Kak Yosef. Yang berkaitan dengan gambar-gambar. Nah, di sini diklasifikasiin dengan diagrammatic reasoning test. Jadi ada pola-pola gambar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa informasi ya. Ini contoh aja nih maksudnya gitu ya. Kalau ada A itu yang dilakukan adalah ini, kalau ada B itu yang dilakukan ini, dan yang C itu yang ini. Nah, pertanyaannya itu yang ini nih, squad. Jadi kalau ada B, ada A, kemudian C, hasilnya apa? Kayak gitu Kak Yosef. Waduh. Nah, jadi ya udah ini satu-satu aja kayak gitu ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan saja gitu ya. Yang penting pasti ya, Kak. Betul banget. Oke. Langsung aja nih coba kita bahas Kak Yosef. Boleh. Jadi yang pertama di sini ada proses B ya. Nah, ada proses B. Kita pindahin dulu ke sini ya. Di sini ada segi 5, segi 4 dan bentuknya bintang. Nah, proses B itu dikatakan tukar bayangan bentuk kedua dan ketiga. Bayangan itu maksudnya adalah arsirannya gitu Kak Yosef. Nah, di sini kan yang kedua kosong ya. Yang ketiga ada bayangannya atau arsirannya. Nah, itu ditukar. Nah, jadi yang sekarang bentuk kedua ada bayangannya, ada arsirannya, bentuk ketiga yang nggak ada kayak gitu. Nah, kemudian lanjut ke proses berikutnya itu yang A ya. Yang A itu ubah bentuk pertama menjadi persegi. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kita pindahin ke kiri. Ubah bentuk pertama itu menjadi bentuk persegi. Di sini kan segi 5 menjadi segi 4, persegi gitu. Kalau awalnya persegi gimana? Ya udah tetap aja gitu. Nah, kadang ngeconya juga kayak gitu tuh kayak Yosef ya. Nah, kemudian yang terakhir itu prosesnya ada yang C. Tukar posisi bentuk pertama dan ketiga. Jadi di sini posisi pertama dan ketiga itu tukeran tempat. Nah, jadi bintangnya yang di depan, perseginya yang di belakang. Jadi jawabannya yang bentuknya kayak gini nih, squad. Oke, kita simpen dulu jawabannya, baru kita lihat ke pilihan jawabannya tadi, gitu. Nah, mana nih yang sesuai dengan yang udah kita dapat tadi? Nah, pilihan jawabannya adalah yang B ya, gitu ya. Ada bintang kosong, kemudian persegi ada arsiran dan persegi kosong gitu. Jadi jawabannya yang B nih Kak Yosef. Waduh, ini ya berarti squad semua untuk tipe yang figural ya, diagramnya itu termasuk figural ya berarti. Betul ya. banget Kak Yosef. Oke. Kita harus ngamati polanya masing-masing. Tapi aku jadi keinget materi matematika nih sebenarnya. Gimana mirip tuh? Gimana ini tuh, kayak Yosef?
materi fungsi komposisi gitu nggak sih? Karena ada satu fungsi terus dimasukin, Betul. masukin lagi kayak begitu Betul ya? banget, iya betul. Oh, Jadi oke. kayak prosesnya satu-satu kayak gitu. Oke, jadi juga jangan sampai kena mental tadi ya kak ya. Iya, Aduh wah, kok lihat banyak banget nih ribet BHC gitu ya ribet. Iya. Padahal kalau dicoba satu-satu ya sebenarnya mudah, tinggal ikuti Iya. aturannya aja. Dan satu hal yang perlu diperhatikan Kak Yosef, itu jangan sampai ketukar nih urutannya gitu ya. Oke. BAC di sini. Jadi B, A, baru C. Baru C. Jangan ketukar-tukar. Termasuk penjelasannya nih Kak Yosef. Nah, jangan sampai malah ketukar yang B pakai penjelasan yang A pakai penjelasan yang B. Itu makanya harus hati-hati di bagian ini gitu Kak Yosef. Oh iya. Bacanya tetap harus hati-hati ya, gitu. Melihat polanya hati-hati, bacanya hati-hati, terus waktu ngerjain juga harus hati-hati sesuai dengan urutan yang diminta. BAC jangan sampai ABC ya. Iya. Ntar merek kecap. Aduh. Kan ya. Oke. Nah, Ini jadi- tadi. Untuk tips soal ini itu teman-teman nggak harus gambarnya bagus gitu Kak Yosef. Yang penting dipahami diri sendiri aja biar cepet. Tadi kan tuntutannya kecepatan berpikir gitu. Yang penting dapat nih polanya. Oh perubahannya kayak gini gitu. Nggak perlu gambarnya bagus banget kayak gitu. Oke, nah itu ya buat teman-teman yang mungkin menyadari, aduh, aku kayak ada jiwa perfeksionisnya nih gitu ya. Gambar bintangnya harus beneran segi 5 yang pas gitu. Nah itu nggak usah ya. Kalau di Betul sini banget. dituntut kecepatannya gitu. Yang penting kalian memahami apa yang kalian tulis. Iya betul. Oke, sip. Next. Next Ada apa kita lagi? soalnya tentang figural juga tapi tipe soalnya beda nih. Mechanical reasoning test. Waduh ini baru nih kayaknya aku baru ngerti nih. Wah mechanical baru ya, reasoning tapi test. kalau kita lihat ini umum sih Kak Yosef. Ini Jadi umum ya. kalau kita baca ya roda gigi yang berputar berlawanan arah jarum jam. Nah di sini diketahui J ke arah sini gitu ya, dan L ke arah bawah gitu ya. Nah coba kita cek ya di sini. Berarti kalau J-nya ini kan berlawanan arah ini ya. Benar, berlawanan Berarti arah. yang M ini searah nih ke sini gitu ya mutarnya. Oke. Nah harus bisa dibayangin nih Kak Yosef. Kemudian yang K berarti putarannya ke arah sini. Nah berlawanan dengan jarum jam. Betul. Kayak gitu. Oke kita lanjut ke bawah. Kalau M-nya muternya searah gitu ya. Berarti yang N kemana nih? Ke sini ya? Iya, benar. Berlawanan dengan jarum jam gitu ya. Nah L-nya udah tahu ke sini gitu. Pasti, oke. Nah yang ditanyain tadi berlawanan arah jarum jam. Berarti yang mana nih? Nah yang berlawanan berarti yang J gitu ya. Kemudian K gitu ya. Dan N. Nah gitu. Jadi jawabannya itu ada di pilihan jawaban B nih Kak Yosef gitu. Oke, itu tadi ya squad terkait mechanical reasoning test. Kita harus bisa ngebayangin gitu Ngebayangin ya. tadi. Pergerakannya ini gimana kalau J-nya bergerak berlawanan arah, kemudian dia akan gerakin rodanya kemana Betul gitu. Kak Yosef. Oh, Tadi kan di awal dijelasin ada pemrosesan visual gitu. Makanya di sini salah satu bentuk soalnya itu yang bisa kayak gini bentuknya. dan nanti di SNBT karena kita belum tahu secara spesifik gitu ya tipenya gimana, bisa jadi tipe Bisa kayak jadi begini kayak gini, gitu. muncul. Atau indikatornya sama kayak gitu. Oh, iya, iya, Yang iya, penting iya. pemrosesan visualnya, tadi gitu Kak Yosef. Sip, 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 sip. Nah, ada lagi nih tipe soal yang masih berkaitan sama gambar nih Kak Yosef. Itu judulnya adalah spatial reasoning test. Oke, kayak Nah, mana tuh? ini juga pengamatan visual gitu ya. Kalau kita lihat ada tumpukan kotak-kotak nih, yang ditanyain ada berapa banyak sih kotaknya kayak gitu. Nah, di sini kita lihat ya, di tumpukan yang pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secara menyamping gitu ya. Kemudian ke belakangnya ada 3 nih. Nah, berarti di tumpukan pertama ada 21 kotak gitu. Nah, kemudian di tumpukan yang kedua sama ya. Nah, tumpukan yang kedua ke sampingnya 7, ke belakangnya ini ada 3, berarti ada 7 kali 3 juga 21. Kita tambahin 21. Kemudian di tumpukan yang berikutnya. Nah, ini kosong nih. Jangan sampai kehitung, hati-hati nih bentuknya. Makanya harus bisa membayangin visualnya gitu ya Kak Yosef ya. Di sini kita lihat ke sampingnya juga 7, tapi ke belakangnya cuma 2 gitu. Nah, cuma 2, berarti 2 kali 7 nih banyak kotaknya yaitu 14. Nah, kemudian naik lagi ke tingkatan berikutnya, ini kosong lagi nih di sini ya. Kosong lagi. Kita hitung di sini cuma ada 6. Di sini cuma ada 6. Nah, kita tambahin 6 dan yang terakhir yang paling atas kita lihat lagi cuma ada 5. Iya, jadi kita tambahin 5 nih Kak Yosef. Nah, bisa dihitung ya di sini 21 tambah 21 dan seterusnya ini hasilnya adalah 67 nih gitu. Jadi
Jawabannya ada di pilihan jawaban D, Kak Yosef. Oke. Kayak gitu. Jadi ini tipe lain dari yang figural tadi, ada spatial reasoning test. Kita juga Betul. harus ngebayangin. Hitungannya itu sebenarnya gampang. Iya. Cuma kita harus benar-benar bisa ngebayangin gambar ini gitu ya. Jangan sampai terkecoh. Oh baris yang ini hilang gitu. Terus Iya, itu terhitung. ada betul. Ada juga nih bentukannya misalnya kayak dadu nih Kak Yosef. Nah, kita ngelihatnya dari satu sisi, kita diminta menebak angka yang nggak kelihatan. Oh. Dengan ada biasanya petunjuknya ada dikasih tahu di soal kayak gitu. Oh, Jadi kayak harus bisa bayangin, oh kalau ini depannya belakangnya ini pasangannya gitu. Kalau bawahnya ini atasnya ini gitu dan Iya, seterusnya. iya, iya. Bisa jadi kayak soal-soal yang kubus kemudian dicat gitu terus lu Betul nyari. banget, Kak Oh Yosef, oke. gitu. Ya, ya, Jadi gitu. emang intinya harus bisa ngebayangin secara visualnya gitu. Wah ini Nah, nih yang Kak, sempat viral juga sempat nih viral ya. gitu ya. Heeh. Namanya bahasa panda tapi bukan untuk ngobrol sama panda Bukan, gitu bukan ya. Jadi di sini biasanya dikasih beberapa kalimat, kemudian ada artinya. Nah, kita diminta nebak nih. Mana sih yang untuk menyatakan suatu kalimat baru. Di sini getaran hati merah. Waduh. Waduh. Tapi bukan yang mana-mana ya, yang berdasarkan kalimat ini gitu ya. Nah, langsung aja nih kita jawab Kak Yosef. Bahasa panda tuh biasanya kita lihat urutannya kayak gitu. Jadi kemungkinannya kata pertama itu artinya di kata pertama gitu ya. Kata kedua di kata yang kedua. Dan seterusnya. Nah, nanti squad bisa dapetin hasilnya kayak gini nih. Gitu ya. Gomu itu artinya karet, merah itu artinya merah, dan seterusnya nih Kak Yosef. Jadi berdasarkan urutan tadi. Kata pertama, kata kedua, kata kedua. Bisa juga sebaliknya kayak itu. Jadi kayak ada beberapa kemungkinan emang. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan ini coba kita susun ya, getaran hati merah itu sesuai urutannya. Jadi getaran yang pertama, hati yang kedua, merah yang ketiga. Coba kita cek ya. Nah, getaran itu gura, hati itu OP, merah itu merah. Nah, ini kalau kita susun nih, jadi gura, OP, merah. Sesuai urutannya nih Kak Yosef. Kata pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Dan ternyata hasilnya ada di pilihan jawaban yang B nih. Gura, OP, merah. Nah, kalau udah ada, ya udah untuk kemungkinan yang lain nggak perlu dicek lagi gitu Kak Yosef. Oh sip, Gitu. sip, sip. Jadi kalau di bahasa panda ini kita cuma tinggal memperhatikan kata per katanya gitu ya dengan Betul. bahasa yang baru gitu, dan bahasa ini nggak usah kita pelajari ya Kak ya. Nggak perlu. Nggak perlu ya, karena bisa terserah yang bikin Iya, gitu ya. bener banget. Yang penting informasinya kita lihat di situ gitu. Oke sip, itu tadi terkait bahasa panda. Betul banget. Oke next, ada apa lagi nih selain bahasa panda? Nah, ada juga yang namanya kriptografi nih Kak Yosef. Waduh, Nah, ini bahas tentang permainan cryptocurrency nih. Wah, Bukan ya? beda, bukan. Beda Bukan ya. gitu ya. Iya, beda. Oke, kriptografi ini gimana nih Kak? Jadi ada suatu kata terus ada bahasanya juga gitu dalam bahasa Indonesia. Nah, sama sih kayak bahasa panda tadi mirip-mirip. Sandi-sandi gitu Sandi-sandi ya. gitu, betul Kak Yosef. Nah, kalau dari sandi yang ini katanya apa gitu ya? Nah, langsung aja nih coba kita cek Kak Yosef. Nah, dari kata yang pertama ini ya, di sini ada yang nggak perlu disebutin ya, susah nih nyebutnya oke dan seterusnya gitu ya Kak Yosef ya. Tapi coba perhatiin, dalam bahasa Indonesia tuh hurufnya sedikit. Nah, tapi ke dalam bahasa sandi ini hurufnya banyak nih. Nah, itu salah satu tipe soalnya adalah Kak Yosef, itu namanya huruf terapit. Oh, huruf Nah, terapit. jadi kalau kita buka nih, di antara dua huruf yang berdekatan, itu ada satu huruf. Nah, yang di antara inilah yang membentuk kata di bahasa Indonesianya nih Kak Yosef. Gitu, piano gitu. Dan satu aturan juga di sini Kak Yosef, kalau sudah Z itu baliknya ke A. Gitu. Kayak di sini kita lihat Z dan B di antaranya ada huruf A kayak gitu. Jadi kayak balik lagi ke awal kayak gitu. Nah, dengan pola ini kita bisa tahu nih kata atau sandi yang kedua ini maknanya apa gitu Kak Yosef. Oke, di sini langsung aja coba kita pindahin dulu ya sandinya ke sini. Nah, coba nih squad cari huruf yang terapit di antara dua huruf yang berdekatan, tapi dua gitu ya. Nah, dilebarin nanti dapat hasilnya nih. Ya, bisa dibaca hasilnya itu adalah tamborin. Gitu Kak Yosef. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D gitu ya. Tamborin kayak gitu. Jadi ini namanya kalau di subtes bahasa panda dan kriptografi itu adalah
huruf terapit Kak Yosef. Huruf terapit ya, karena ada sandi yang tersembunyi di antara apitan dua huruf tadi itu ya. Betul banget. Gitu. Dan masih ada beberapa lagi tipe soal di kriptografi ini Kak Yosef. Nah, teman-teman kita nih bisa cek videonya, pelajarannya itu di materi kriptografi gitu ya. Bahasa Panda juga gitu Kak Yosef. Oke, bisa langsung dipelajari di bahasa Panda dan kriptografi. Iya, benar banget. Sip. Ini ada tips khususnya nggak Kak? Tips khususnya banyak harus tahu tipe soalnya Kak Yosef. Oh, harus tipe soalnya karena nggak cuma huruf terapit doang ya. Betul, ada yang pergeseran, ada yang pertukaran gitu. Nah, teman-teman tadi bisa cek tipe-tipe soalnya tadi di subtopik bahasa Panda dan kriptografi. Kayak gitu Kak Yosef. Oke, berarti itu tadi ya kemungkinan-kemungkinan yang bisa di-share sama Kak Rido. Walaupun kemungkinannya pasti bisa jadi lebih banyak lagi gitu ya. Nah, tapi kalian harus tetap sering-sering latihan soal. Nah, sekarang kita mau ke sesi Q&A. Betul gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama nih. Kita ambil ya Kak ya. Dari Simpike Apvia pertanyaannya. Kak Rido, bedanya antara penalaran matematika sama pengetahuan kuantitatif itu apa Kak? Oke, sebenarnya kalau kita lihat secara materinya ya Kak Yosef ya, pengetahuan kuantitatif itu lebih ke materi matematikanya gitu. Sedangkan kalau di penalaran matematika itu dia wacananya lebih umum, kemudian di siswa itu diuji atau diminta untuk menentukan mana sih ini yang paling logis nih. Tapi memang berdasarkan pengetahuan matematika, tapi yang nggak sulit-sulit banget yang integral apa limit dan segala macam, nggak sampai kayak gitu Kak Yosef. Kayak kita cuma ngelihat oh ini kayaknya lebih kecil, ini lebih besar gitu. Kayak gitu. Oke, itu tadi jadi bedanya antara penalaran matematika dengan pengetahuan kuantitatif. Gitu. Penalaran matematika seperti yang dicontohin Mas Menteri kemarin, dan kayak next episode kita akan bahas itu ya. Iya, jadi squad harus tunggu episode berikutnya kalau pengen tahu bedanya. Betul banget. Mantap. Oke, pertanyaan kedua nih dari Quina Devina. Kak, potensi kognitif itu lebih menekankan ke materi apa sih Kak? Oke, kayak yang tadi dijelasin Kak. Iya, di awal tadi ya ada berpikir logis, kemudian berpikir kritis dan lain sebagainya gitu. Nah, itu soal-soalnya memang secara umum aja gitu. Jadi ada yang perhitungan, ada yang gambar, ada yang verbal gitu ya. Nah, 3 hal itu sih yang paling sering keluar itu Kak Yosef dari bahkan 10 tahun yang ke belakang kayak gitu. Jadi squad bisa mempelajari tipe-tipe soal yang kalau di searching itu kayak numerikal, verbal, logika gitu, atau di ruang belajar tadi seperti yang kakak sebutin tadi kayak ada kesesuaian pernyataan, kemudian penalaran kuantitatif, penalaran analitik dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, jadi itu ya Aquina yang ditekankan adalah berpikir kritis gitu ya, berpikir logisnya gitu, dan bisa macam-macam tadi ya. Ada ngitungnya, ada gambarnya, bacaan, gambar dan lain sebagainya. Semoga kejawab ya Aquina. Oke, kalau gitu nggak kerasa ini ternyata kita udah bincang-bincang bareng Kak Rido di Live Kejar UTBK 2023 ini teman-teman. Asik banget. Dan pastinya next episode gak kalah seru karena kita akan bahas juga ya tipe soal yang lain yaitu penalaran matematika dan lain-lain gitu. Ada literasi sebagainya. bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris gitu guys. Makanya harus stay tune terus nih informasinya. Harus stay tune terus ya di Live Kejar UTBK SNBT 2023 by Ruang Guru. Oke, jangan lupa juga buat berlangganan Ruang Guru pastinya ya. Karena di situ ada pembahasan soal dan ada video belajarnya juga. Dan jangan lupa kalian bisa pilih paket Ruang Belajar sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Untuk infonya kalian bisa lihat di bayar.ruangguru.com. Pokoknya aku dan Kak Rido nih mau doain kalian semua yang terbaik sesuai dengan hasil usahanya gitu ya. Semoga bisa meraih impian di kampus yang dia cita-citakan gitu. Oke, kalau gitu akhir kata aku Yasariman Chandra dan Muhammad Rido pamit undur diri. Sampai jumpa di Live Kejar UTBK SNBT 2023 berikutnya. Dadah. Dadah squad. Makasih semuanya.